يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله. Nah, ilmu itu merupakan bentuk ibadah. Menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah. Artinya ketika kita menjalankan, kita mendapatkan perintahnya. Jadi kadang-kadang banyak yang berpendapat menuntut ilmu itu sunnah aja ataupun mubah. Makanya ketika menuntut ilmu itu adalah di waktu-waktu sisa, waktu-waktu ya kalau ada waktu gitu ya. Kekajian kalau ada waktu. Ya waktu-waktu sisa lah. Kalau waktu-waktu sisa itu kan kita sudah lelah. Jadi nggak dibuat sebagai prioritas. Nah, padahal menuntut ilmu ini wajib dan dia itu sebagai bentuk ibadah. Kenapa? Kita menjalankan perintahnya Allah. Nah, salah satu bentuk ibadah tadi ya, menuntut ilmu. Islam akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ada satu kisah, ya, dia seorang murid dari imam, saya lupa redaksinya, Imam Syafi'i apa ya. Jadi si laki-laki soleh ini ya, si murid ini, suatu hari dia diundang oleh seorang raja. Lalu ketika diundang, dia ditawarkan untuk makan hidangannya para raja. Ketika dihidangkan makanannya, ya dikeluarkan semua makanannya yang enak-enak semua yang belum pernah bahkan yang belum pernah dia makan tuh dikeluarin, dihidangkan lagi, dihidangkan lagi. Ketika sedang dihidangkan makanan yang begitu banyak, si laki-laki ini meneteskan air mata. Lantas si raja bertanya, "Kenapa engkau meneteskan air mata? Kenapa engkau menangis? Apakah makanan di sini kurang enak? Apakah makanan di sini kurang banyak?" Lantas laki-laki yang soleh itu mengatakan, "Oh tidak. Kenapa engkau menangis? Saya menangis karena saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh guru saya." Lantas raja itu bertanya, "Apa yang gurumu katakan?" Ya, ketika saya baru pertama kali menuntut ilmu, ya, guru saya mengatakan, "Tuntutlah ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatmu ketika engkau menuntut ilmu. Suatu hari nanti dengan ilmu ini, engkau akan duduk bersama para raja dan memakan makanannya para raja." Nah, katanya, hari ini apa yang dulu guru saya katakan, saya rasakan. Makanya saya meneteskan air mata. Oh, ilmu itu meninggikan derajat manusia. Ya, berarti ketika di dunia dengan ilmu, ketika kita menjadi seorang ibu, maka Allah ketika kita punya ilmu menjadi seorang ibu, Allah tinggikan derajat kita di depan siapa? Di depan anak-anak kita. Makanya anak kita gampang untuk nurut, gampang untuk ikut, ya. Apa Allah tinggikan derajat sehingga anak kita tuh memuliakan kita. Kita katakan adek lakukan ini adek begini begini, kakak begini begini gitu. Anak kita nurut. Artinya apa? Allah meninggikan derajat kita. Seorang istri ketika Allah tinggikan derajatnya dengan ilmunya apa? Ketika dia berdiskusi dengan suaminya gitu ya. Suaminya juga ingin mendengarkan. Ada ya sebagian yang suami istri ketika diskusi eh, suaminya bahkan tidak mau mendengarkan istrinya. Karena apa? Derajat istrinya dia anggap tuh nggak ada gitu ataupun di bawah dia sehingga dia merasa nggak mau diskusi, tidak istrinya bukan sebagai partnernya dia gitu. Nah, tapi ketika Allah meninggikan derajat kita di depan orang lain, Allah tinggikan derajat ya, dimuliakan di depan anak kita. Ketika kita berbicara, anak kita gampang untuk menerima depan suami kita, orang tua kita, saudara kita, mertua kita gitu ya. Apa itu sebagai janjinya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka
Menuntut ilmu itu tadi selain dia wajib, perintahnya Allah, kita menjalankan kewajiban dan apa? Allah meninggikan derajat-derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kelihatan kan beda ya, orang yang punya ilmu sama yang enggak. Maka paksakan. Hidup di dunia ini kan cuma sebentar ya. Hidup di dunia ini cuma sementara. Bahkan saya pernah ngisi beberapa waktu lalu itu ya. Di dunia ini kalau umur kita itu 60 ataupun 70 tahun, maka di sisi Allah tuh rasanya itu cuma 1,5 jam. Atau bahkan ada hadis yang lebih cepat lagi, 60 tahun itu dirasakan seperti cuma 2 menit 1 detik. Jadi ketika kita nanti di hari kebangkitan, ya, ketika kita ditanyakan, diminta pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia, kita merasakan, hah, emang saya pernah hidup di dunia? Karena rasanya di dunia itu, ketika kita hidupnya 60 tahun, ketika nanti di akhirat, di sisinya Allah, kita merasakan di dunia itu cuma 1,5 jam. Bahkan ada yang mengatakan ya di dalam hadis 2 menit 1 detik. Coba apa rasanya? 2 menit 1 detik. Padahal hidupnya itu 60 tahun. Maka kita ngerasa kayak cuma sebentar banget. Tapi yang sebentar itulah ya yang harus kita korbankan. Artinya kita harus menuruti perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Allah. Karena yang sebentar itulah yang menentukan kita mau kemana, surga ataupun neraka. Makanya banyak orang-orang yang menyesal. Ya Allah, dulu di dunia aku menyia-nyiakan hidupku. Ya walaupun cuma sebentar, 1,5 jam doang hidupnya. Duh, kenapa aku menyia-nyiakan? Aku nggak menuntut ilmu dan lain-lain dan lain-lain. Ya, maka paksakan hidup, paksakan kita untuk menuntut ilmu. Karena dunia ini penuh dengan ujian kan. Kalau ulama mengatakan dunia ini nggak mungkin nggak ada ujian. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka itulah tempatnya ujian. Dan ujian itu bisa dihadapi, dia akan menjadi mudah ya dengan ilmu, dengan solusi-solusi Islam. Nah, ilmu juga bentuk ibadah ya. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah memiliki ilmunya. Dan barang siapa ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa ingin keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Jadi jangan di dunia aja. Jangan ketika, aku pengen bisnis, aku pengen jadi dokter, aku belajarnya ilmu kedokteran aja. Tapi kita nggak memikirkan akhirat gitu. Jadi ya tadi, ah, kalau menginginkan dunia ada ilmunya, akhirat ada ilmunya, kedua-duanya juga butuh ilmu. Dan Islam itu solusi keduanya ya kita menjalankan kehidupan. Nah, ini adalah bagan kedudukan wanita karena kita membahas kedudukan ilmu seorang wanita. Dalam Islam, seorang wanita itu kan ada dua ranah. Ada ranah domestik, ada ranah di luar, ranah publik, di luar rumah. Ketika domestik, perempuan ada yang belum menikah. Maka ketika belum menikah, perannya sebagai seorang anak, sebagai seorang anak. Nah, kewajiban seorang perempuan ketika dia menjadi seorang anak, hablum minallah, hubungan dia kepada Allah, maka dia harus bertakwa kepada Allah dan itu juga butuh ilmu ya. Takwa kepada Allah butuh ilmu. Bagaimana kita beriman kepada Allah butuh ilmu. Ya, banyak orang yang tahu ya, tahu ada Al-Khaliq, ada sang pencipta, tapi nggak yakin sama sang pencipta karena nggak tahu ilmunya nggak nyampe ke sana, nggak paham gitu akidahnya. Banyak sekali ya. Kenapa banyak orang Muslim yang dia Muslim, dia Islam, tapi dia nggak sholat. Ya, jadi ada penelitian kalau belakangan ini ya, jadi Muslim itu yang sholat itu cuma 30%. Sisanya nggak sholat gitu. Padahal dia tahu itu perintah kan gitu. Karena apa tadi? Keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah, ya, rukun imannya dia kepada hari akhir itu nggak ada. Karena apa? Nggak menuntut ilmu. Keyakinan itu kan perlu, ya. Keyakinan itu ada ketika kita punya pemahaman sesuatu. Tapi kalau nggak yakin, kita nggak mau jalanin semuanya. Ya karena kita nggak belajar. Jadi coba tahu, iya kita tuh adalah makhluk. Allah yang menciptakan kita. Iya, ada hari akhir, ada surga, ada neraka. Oh iya kok tahu ada surga dan neraka. Tapi nggak yakin ada surga. Harga surga dan neraka dan siapa-siapa yang menjalankan larangan-larangannya Allah akan masuk neraka nggak yakin. Itulah manusia. Kita kadang-kadang lebih yakin kepada dokter, kepada manusia. Kenapa saya bilang contohnya tadi ya lebih yakin
kepada dokter. Kita kadang-kadang kalau kita ke dokter, apapun yang dikatakan dokter kita ikutin kan, ya. Saya pernah punya seorang teman, jadi dia sakit sedikit sakit kronis, ya. Terus sudah mendatangi dua dokter. Dokter yang pertama menawarkan untuk operasi. Oh, dia nggak mau. Dokter yang kedua juga sama, menawarkan untuk operasi. Operasi saja, Ibu. Jadi dia juga nggak mau. Sampai akhirnya dia pergi ke dokter yang ketiga, ya. Dokter ke dokter yang ketiga ini dapat referensi dari temannya. Ketika dia sedang duduk-duduk di rumah sakit, lewatlah tetangganya yang dia juga bekerja di rumah sakit tersebut. Lalu ngobrol sama tetangganya dan akhirnya tetangganya memberikan referensi. Kamu kalau mau ke dokter ke sini aja. Ada dokter yang senior, yang bagus banget. Kalau dia operasi itu bagus. Obat-obatannya dan segala macam gitu ya. Bahkan orang yang antri aja banyak banget sama dokter ini. Coba deh kamu ke dokter sana. Karena mendengar referensi dari temannya tadi, akhirnya teman saya ini mencoba untuk datang ke dokter yang ketiga. Lalu dia datang, dia lihat, wah ternyata yang antri banyak banget ya. Oh berarti dokternya bagus nih, kan gitu. Terus masuk ke ruang dokter, bertemu dengan dokternya, berkonsultasi dengan dokternya. Dokternya menjelaskan begitu lembut, begitu fasih ya, kelihatan banget kalau dokternya itu senior dan sangat ahli. Lantas di akhir sesi dokternya mengatakan, ibu harus operasi ya, karena kalau nggak operasi ini bisa gawat nih. Gitu. Lantas dokternya memberikan resep. Apa yang dikatakan oleh si ibu, si teman saya ini? Dia katakan, iya dok, saya manut, saya nurut apa yang dokter katakan. Diberikan resep sama si dokter. Ibu, ini nanti ada obat, ada vitamin. Ibu minum dulu 1 minggu, nanti 1 minggu lagi kita baru operasi ya, Bu. Gitu. Oh iya, gitu. Pulang ke rumah, wah dia sangat ini ya antusias. Dia minum obat-obat dan vitamin persiapan segala macam yang diberikan sama dokter itu ya untuk berniat nanti 1 minggu lagi datang untuk dijalankan operasi. Lantas ketika ketemu sama saya tanya, kenapa kamu memutuskan untuk operasi di dokter yang ketiga? Kenapa kamu nggak operasi dari dulu? Kenapa nggak operasi sama dokter yang pertama ataupun dokter yang kedua? Coba perhatikan jawaban teman saya. Dia katakan, iya dokter yang pertama itu masih muda. Dokter tuh yang pertama tuh kayak nggak meyakinkan gitu loh, katanya gitu. Jadi aku, enggak deh, aku cari second opinion. Lalu ketika ke dokter yang kedua, dokternya nggak menyenangkan. Dia ngomongnya dikit, kayak jutek gitu. Pokoknya nggak nyaman deh sama dokternya, makanya aku belum mau operasi sama dokter yang kedua. Lalu kenapa kamu mau operasi dengan dokter yang ketiga? Oh iya, dokter yang ketiga ini dia senior, dia tuh ahli, dia tuh kayaknya lebih tahu daripada dokter yang pertama sama dokter yang kedua. Menenangkan, menyenangkan gitu kan, menyejukkan kalimat-kalimatnya. Sehingga saya yakin sama dokter yang ketiga dan akhirnya saya minum semua resep-resepnya dan saya pengen dioperasi sama si dokter yang ketiga. Itulah yang namanya apa? Iman. Itulah yang namanya apa? Yakin, percaya. Kita kalau sudah melihat satu kebesaran, ya, kita sudah yakin satu kebesaran. Yang si dokter yang ketiga tadi kita melihat kebesarannya, kita melihat wah banyak yang ke sana. Wah berarti dokter tuh emang lebih tahu nih, lebih lebih keren nih, ya kan lebih senior nih. Sehingga apa? Timbul tuh namanya rasa apa? Keimanan. Yakin tadi. Sehingga kalau kita sudah yakin, kita sudah iman, apapun yang dikatakan kita nurut. Apakah si ibu tadi akan bilang, dok, gimana kalau saya minum obatnya 6 kali aja biar lebih cepat sembuh? Nggak berani. Karena apa? Dia tahu bahwa dokter itu lebih tahu daripada dia yang bukan dokter. Kan gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, kita nggak pernah belajar terkait dengan iman, nggak sampai paham bahwa Allah itu maha tahu, bahwa Allah itu memberikan resep-resep kehidupan. Allah katakan sebagai seorang wanita, kamu harus apa ya? Menjadi seorang istri harus taat. Apabila diperintah suami harus taat, misalnya gitu. Nggak pernah belajar, nggak yakin juga apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi cuma sekedar tahu ada sang Kholik, ada Allah gitu ya, tapi nggak yakin. Makanya kita nggak mau menjalani perintahnya. Makanya banyak orang yang dia Islam tapi nggak sholat, dia Islam tidak menutup aurat, dia Islam tapi dia bermaksiat, dia Islam tapi dia korupsi ya. Karena apa? Tidak tidak iman, nggak yakin, nggak punya akidah Islam. Nah itu tadi masalahnya. Nah kembali ke bagian ini, maka ketika kita belum menikah, kita punya kewajiban tadi ya, hubungan kita kepada Allah, ibadah-ibadah mahdoh. Lalu sebagai seorang anak, kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Maka itu juga butuh ilmu ya.
Lalu ketika kita menikah juga peran kita banyak, nambah nih peran kita. Selain kita menjadi seorang anak, kita butuh butuh ilmu ya. Birrul walidain tuh butuh ilmu ya. Ya, birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua tuh butuh ilmu. Kadang banyak juga yang nggak tahu. Lalu menjadi seorang istri butuh ilmu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, istri yang solihah itu apa? Jika dipandang dia menyenangkan oleh suaminya. Jika dipandang suaminya dia menyenangkan. Ini juga masih banyak yang belum ngerti. Menyenangkan gimana? Bahkan ada yang tidak tahu warna kesukaan suaminya. Penting nggak? Penting. Ya. Kan dikatakan apa? Jika dipandang dia menyenangkan, baik fisik maupun pembawaannya. Laki-laki itu kan memang matanya juga harus dimanjakan ya. Karena nggak punya ilmu, merasa, oh nggak perlulah cari tahu warna kesukaan suami. Oh itu mempengaruhi bagaimana ketika kita pakai baju di rumah, pakai pakaian di rumah, terus suami melihat ketika dia dengan warna kesukaannya dia lebih terhibur, lebih senang, sehingga sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangganya lebih bahagia. Itu butuh ilmu kan gitu. Tapi banyak yang ya nggak tahu dan akhirnya meremehkan itu. Lalu apalagi yang dikatakan istri yang solihah? Apabila dia diperintah, dia taat. Lalu ketika suaminya pergi, istri yang solihah itu dia bisa menjaga hartanya, menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya. Maka itu juga butuh ilmu. Lalu peran dia sebagai ibu. Tentu ya kita itu sebagai madrasah ula. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita tanpa ilmu? Aduh, itu akan berat sekali ya. Ini materi parenting lebih banyak lagi ya. Saya spill aja sedikit di sini karena pembahasannya itu satu satu sesi sendiri ya. Lalu sebagai pengatur rumah tangga. Nah, itu baru di ranah domestik di dalam rumah. Belum lagi di luar rumah, di ranah publik sebagai anggota masyarakat. Kita butuh ilmu. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh ilmu, ya kan? Kita mau ngasih tahu orang kalau nggak punya ilmunya gimana mau kasih tahu bahwa misalnya kita mau kasih tahu oh seorang perempuan itu kakinya aurat gitu lah kalau kita sendiri aja nggak tahu bahwa kaki itu adalah aurat. Misalnya kita mau kasih tahu ya, saya kan sering berbagi ya di Instagram saya itu setiap hari saya membagikan video-video. Kemarin itu yang sedang viral jual beli emas gitu ya, jual beli emas, tukar tambah emas, bahwa di dalam Islam tukar tambah emas itu haram. Kita nggak tahu gitu. Kita kira ya jual apa tukar tambah emas itu biasa aja, nggak apa-apa karena nggak punya ilmu. Banyak yang, nggak tahu, saya biasa tukar tambah emas, saya kasih emasnya, terus saya pilih emas yang baru, terus saya kasih tambahan uang gitu. Ternyata itu riba, ternyata itu haram. Karena tadi, karena tidak punya ilmu. Baik menjalani kehidupan-kehidupan yang lain juga ya, terkait dengan pemerintahan, ekonomi, ya, eh, rumah tangga juga gitu. Itu juga butuh ilmu. Maka menjalani kehidupan menjadi seorang wanita itu sangat-sangat butuh ilmu.